Gajah Mada pernah praktikan operasi intelijen. Sejarahnya sebagai berikut, di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai sebuah kerajaan besar dan yang menerapkan sistem desentralisasi, aktivitas pemberontakan kerap terjadi di Majapahit. Selain peristiwa pemberontakan Nambi dan Wirajaya yang terjadi pada tahun Saka 1238 atau tahun 1316 Masehi, terjadi kembali sebuah pemberontakan di Majapahit. Pemberontakan tersebut terjadi pada tahun Saka 1240 dan 1241, yaitu pemberontakan Semi dan Kuti. Mengenai tokoh Semi, diberitakan bahwa nama tersebut ada dalam daftar pembesar pada zaman pemerintahan Prabu Kertarajasa dengan gelar Rakrian Semi atau Rasemi pada pemberontakan Nambi. Rakiran Semi menurut Kidung Sorandaka memihak Nambi. Jika berita para raton tersebut dapat dipercaya, maka Rakrian Semi dapat menyelamatkan diri selama 2 tahun. Setelah pasukan Nambi berhasil dibinasakan, ia lolos dan kemudian menggabungkan diri dengan Kuti. Menurut para raton, pemberontakan Kuti ini juga disebabkan oleh hasutan Mahapati yang ingin sekali menjadi Pati Amangkubumi. Setelah peristiwa Kuti itu selesai, diketahui bahwa Mahapati adalah penghasut dan pengadu domba. Oleh karena itu, ia lalu ditangkap kemudian dibunuh. Pada tahun 1319 Masehi, Gajah Mada di Majapahit menjabat sebagai Bayangkara. Di tahun itu terjadi suatu pemberontakan yang hebat dan mengguncangkan seluruh pusat kerajaan. Dalam pemberontakan itu, terbukti pula beberapa kerusuhan pejabat yang menjalankan hasutan. Dalam keadaan yang seperti itu, maka pemuda itu, yaitu Gajah Mada, mengambil bagian dalam urusan umum dengan menenteramkan negara yang memperlihatkan kebijakan. Menurut buku Muhammad Yamin, Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara, Jakarta, Balai Pustaka 1953, menyebut Gajah Mada dalam para raton dikisahkan adalah perwira pengawal raja ketika kerajaan Majapahit dipecah-pecah oleh pertentangan internal dan pemberontakan. Suatu ketika raja harus melarikan diri dari ibu kotanya, dan tampaknya semua harapan sudah luluh ketika Gajah Mada membawa keselamatan. Gajah Mada menerapkan sistem intelijen. Sebelum Kuti mati, Sri Jayanegara telah memisahkan diri ke Badandar. Jayanegara berangkat dengan diam-diam pada malam hari. Di tengah-tengah kerusuhan pemberontakan, hanya 15 orang Bayangkara, kesatuan elit pengawal Raja Ara Majapahit, yang mengikuti beliau yang pada waktu itu sedang berjaga. Kebetulan pada ketika itu, giliran Gajah Mada harus mengawal dengan memangku pangkat sebagai bekal atau komando mengepalai Bayangkara tersebut. Ketika raja berangkat, ia ikut menyertai. Setelah beberapa hari di Badandar, terdapat seorang pengalasan atau hamba raja meminta izin hendak kembali pulang, tapi Gajah Mada tidak memperbolehkan. Menurut pemikiran Gajah Mada, hal tersebut tidak perlu karena jumlah pengikut tidak begitu besar. Akan tetapi, pengalasan tersebut tetap memaksa. Oleh sebab itu, tumbuh kecurigaan terhadap pengalasan tersebut bahwa ia akan membuka rahasia jika raja bersembunyi di rumah buyut Badandar, sehingga akan diketahui oleh Kuti. Maka, Gajah Mada seketika itu juga membunuh pengalasan itu. 5 hari kemudian dari peristiwa itu, Gajah Mada pamit kepada Sang Prabu untuk berangkat sendiri ke Majapahit. Sampai di kota, Gajah Mada lalu mengunjungi wali kota secara diam-diam. Dalam wawancara dengan wali kota, dipersoalkan tentang keselamatan raja. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya sikap para pembesar dan warga kota, dikatakan oleh Gajah Mada bahwa Sang Prabu Jayanegara telah mati terbunuh oleh pengikut. Kuti mendengar berita tersebut, semua yang hadir menangis. Gajah Mada lantas mempertanyakan tangisan semua orang, kemudian menanyakan bahwa semua orang yang hadir pada saat itu memang ingin mengabdi kepada Kuti. Namun, jawaban yang ia dapat adalah pernyataan bahwa Kuti bukanlah tuan mereka. Kejadian tersebut memberikan penerangan terhadap Gajah Mada.
bahwa para pembesar dan warga kota Majapahit tidak suka kepada Kuti dan masih mencintai Raja Jayanegara. Demikianlah Gajah Mada minta kesanggupan para menteri dan rakyat Majapahit untuk menumpas Kuti dan memberitahukan jika sebenarnya Sang Prabu Jayanegara hidup. Kerjasama antara Gajah Mada dan para pembesar serta warga kota itu berhasil menumpas Kuti beserta para pengikutnya. Raja Jayanegara serta para bayangkara lelah kembali lagi ke istana Majapahit. Usai berhasil menumpas pemberontakan Kuti dan mengantarkan raja kembali dengan selamat ke atas tahta, Gajah Mada lalu mengambil cuti 2 bulan lamanya. Setelah kembali dari cuti, ia berhenti sebagai bekal bayangkara. Sebagai hadiah atas jasanya, ia diangkat menjadi Patih Kahuripan. Ketika Patih Daha, Arya Tila mangkat, Gajah Mada dipindahkan dari Kahuripan menjadi Patih Daha. Dari peristiwa di atas, nyata betapa bijaksana tindakan Gajah Mada sebagai bekal bayangkara yang mempunyai tanggung jawab atas keselamatan sang raja. Selain itu, tindakan terhadap pengelasan yang ingin pulang ke Majapahit dan langkahnya untuk mengetahui bagaimana sikap para pembesar kota dan rakyat Majapahit terhadap Kuti dan Jayanegara telah menunjukkan kepiawaiannya dalam hal intelijen. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.